Orang dia yang ngurus di sana pula. Jerit dan tangis histeris keluarga korban tak terbendung ketika jenazah yang masih di dalam peti dibungkus plastik dibuka. Ternyata jenazah pasien COVID-19 hanya ditutupi oleh sehelai kain putih yang tipis dan transparan. Menurut warga desa Simpang Kopi, Kecamatan Seisuka, Batubara, Sumatera Utara ini, sopir ambulans bersama petugas di rumah sakit berusaha menghindar dan meninggalkan ambulan di lokasi pemakaman karena khawatir menjadi pelampiasan emosi warga. Namun pihak keluarga berusaha mengamankan sopir ambulan bersama rekannya, membawa ke lokasi pemakaman sambil menunjukkan kondisi mayat yang sudah ditutupi sehelai kain saja. Setelah dibuka abang saya yang nomor 2, bahwasannya kain kafannya itu transparan. Maaf cakapnya, dari dada sampai kemaluannya nampak. Menurut keluarga, kakak kandungnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi dan meninggal dunia karena COVID-19. Pihak rumah sakit kemudian meminta keluarga memakai alat pelindung diri untuk memakamkan jenazah. Namun ketika dikonfirmasi, Lasma, salah satu dokter yang menangani bagian isolasi Rumah Sakit Bayangkara, enggan untuk memberikan keterangan. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang perbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, tidak bisa menahan duka seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah merusak rumah sakit umum daerah Cilacap, Jawa Tengah. Perusakan ia lakukan karena orang tua meninggal dunia karena COVID. JT harus menelan pil pahit 2 kali. Ia kini harus mendekam di sel polisi karena merusak rumah sakit umum daerah Cilacap, Jawa Tengah. Aksi perusakan ia lakukan karena mengaku tak diberitahu rumah sakit saat orang tuanya meninggal karena corona. Sebelumnya polisi menunda penangkapan karena ia harus diisolasi mandiri karena terpapar corona. Sore saya dikabarin ibu saya kritis. Saya langsung ke rumah sakit. Pengen ketemu? Enggak, pengen tahu lu. Kok tahu-tahu ibu saya udah nggak ada. Terus kenapa ngamuk itu? Iya. Mau jadi sedih? Iya. Terus sampai nyesel nggak sekarang? Nyesal, saya menyesal sakit. Duka JT yang berbuah emosi kini harus dibayar dengan jerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Evakuasi seorang gelandangan yang terkonfirmasi positif COVID-19 berlangsung dramatis. Petugas berhasil evakuasi gelandangan tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma, Tuban. Pemukiman warga di Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur berubah mencekam. Seorang pria berusia 70 tahun ditemukan sakit di lorong gang sempit. Tubuhnya terkapar di lantai, hanya beralaskan sehelai kain tipis. Pria bernama Salim ini diketahui positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab. Evakuasi pria tersebut pun berlangsung dramatis. Perawatan ternyata begitu diswab hasilnya positif. Akhirnya kita menghubungi dinas sosial. Alhamdulillah kok semua dinas mudah hubungannya, juga gerak cepat, bisa menyambungkan ke RSUD. Akhirnya bersangkutan bisa kita rujuk ke rumah sakit umum untuk mendapatkan perawatan ini. Salim dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma, Tuban, Jawa Timur. Salim diketahui menjadi gelandangan dan terlantar sejak belasan tahun lalu. Meski asli warga Kelurahan Sendang Harjo, namun masa mudanya lama digunakan untuk merantau. Warga kampung Ciherang, Pandeglang, Banten menerima beras bulog dalam kondisi tidak layak konsumsi. Beras bantuan menggumpal seperti batu dan berjamur.
Warga penerima beras bantuan keluarga harapan atau PKH di Pandeglang, Banten mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mengembalikan beras yang mereka terima dari Bulog. Bantuan beras dengan berat 10 kg yang bertuliskan bantuan PPKM 2021 sangat tidak layak konsumsi. Beras diterima warga dalam keadaan menggumpal seperti batu, berjamur dan berwarna gelap. Ya dari Bulog bantuan ini PKH. Itu kenapa emang berasnya, Pak? Nggak tahu ini, saya mah ada buktinya gini aja, laporan dari masyarakat, dibawa ke Pak RT, disuruh bawa ke sini, ke tempat pelurah. Sementara itu, Lurah Pandeglang mengatakan pihaknya tidak mengetahui hal tersebut karena bantuan beras PPKM ini disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Pihak kelurahan hanya diminta menyediakan tempat. Kami juga tidak tahu kalau kondisi beras seperti ini, makanya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah dengan jeli juga membantu masyarakat untuk memperbaiki kualitas beras ke depannya kalau memang ada bantuan kembali. Kelurahan Pandeglang menerima bantuan beras dari Bulog yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sebanyak 840 BST pusat dan 464 karung beras untuk bantuan PKH. Setelah terus menuai kontroversi, hari ini Kejaksaan Agung resmi memecat Jaksa Pinangki. Keputusan pemecatan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap. Pinangki telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan telah dikeluarkannya keputusan ini, maka Pinangki telah resmi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Sebelumnya isu terkait Pinangki yang belum juga dipecat dan masih digaji menuai polemik. Setelah ramai, Kejaksaan Agung baru memecat Pinangki yang sudah divonis bersalah karena kasus suap. Bagaimana sebenarnya penegak hukum mengawal kasus Jaksa Pinangki yang terlibat kasus Joko Chandra? Sudah hadir bersama kami peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Mas Kurnia. Selamat malam Mbak Anissa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, menurut Anda seperti apa keseriusan penegak hukum mengawal kasus Jaksa Pinangki dari yang baru dipecat sekarang, jadi selama setahun menerima sekitar 50% dari tunjangan dan juga pengurangan hukumannya hingga 6 tahun, dari 10 tahun menjadi 4 tahun? Iya, sejak awal memang ICW meyakini Kejaksaan Agung tidak serius dalam membongkar jejaring kejahatan yang dilakukan oleh jaksa aktif Pinangki Sirna Malasari. Hal itu sebenarnya sudah tercium sejak proses penyidikan. Tentu masyarakat masih mengingat pada pertengahan tahun 2020 ketika Pinangki ditetapkan tersangka oleh KPK karena menerima sejumlah uang dari buronan kelas kakap Joko Chandra, justru sempat diutarakan ingin diberi bantuan hukum oleh kejaksaan. Itu yang kejanggalan pertama. Lalu yang kedua, tatkala Jaksa Agung mengeluarkan pedoman pemeriksaan, jadi kalau penegak hukum lain ingin memeriksa jaksa terkait dengan sebuah tindak pidana, harus izin dulu kepada Jaksa Agung. Juga ada keengganan dari Kejaksaan Agung untuk menyerahkan perkara ini kepada KPK. Bagi ICW, penegakan hukum objektif penting untuk dikedepankan karena Pinangki ini kan merupakan jaksa, jadi lebih baik ketika jaksa terlibat kejahatan bukan Kejaksaan Agung yang menanganinya karena rawan terjadi konflik kepentingan. Kejanggalan pun berlanjut dalam proses persidangan. Bayangkan Pinangki melakukan 3 kejahatan sekaligus, tindak pidana suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat. Alih-alih dituntut tinggi, tapi Kejaksaan Agung malah hanya menuntutnya 4 tahun penjara. Hakim pada tingkat pertama sudah cukup baik karena menjerat Pinangki dengan hukuman 10 tahun, tapi pengadilan tinggi justru mendiskaunnya kembali menjadi 4 tahun dan itu dimanfaatkan oleh kejaksaan untuk tidak mengajukan proses hukum lanjutan, yaitu kasasi. Ditambah tadi yang sebagaimana Mbak Anissa sampaikan, sejak putusannya ingkrah atau kejaksaan mengatakan tidak ingin melakukan kasasi, itu saya catat tanggal 5 Juli, tapi kenapa justru Pinangki baru dieksekusi tanggal 2 Agustus? Ada rentang waktu 3 pekan lebih
dan juga dipecat tanggal 6 Agustus. Kalau kita cermati pernyataan dari jaksa, karena kesibukan di tengah pandemi sehingga mereka tidak bisa menjebloskan Pinangki ke lembaga pemasyarakatan. Saya rasa itu alasan yang sangat konyol disampaikan oleh seorang penegak hukum. Begitu Mbak Nisa. Baik, Mas Kurnia, bisa dibilang saat ini Kejaksaan Tinggi lagi ada great sale atau obral besar. Sebelumnya setelah Pinangki ini Joko Chandra juga didiskon dari 4,5 menjadi 3,5. Tanggapan Anda? Iya, benar sekali. Jadi perkara Joko Chandra, perkara besarnya yang mana turunannya ada Pinangki, memang kita melihat Kejaksaan Agung setengah hati untuk membongkar tuntas perkara ini. Saya ambil beberapa clue yang semestinya bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Sampai hari ini, Mbak Anissa, belum terbongkar siapa sebenarnya yang menjamin Pinangki untuk bisa bertemu, berkomunikasi dengan buronan Joko Chandra. Tentu itu bukan sesuatu yang mudah. Maka dari itu, ICW sampai detik ini masih meyakini fenomena kingmaker itu belum terungkap secara clear. Selain itu sempat ada komunikasi, indikasi komunikasi antara Pinangki dengan Anita Kolopaking dengan menyebut frasa bapakmu bapakku. Itu kan sampai hari ini tidak terungkap. Siapa sebenarnya bapakku, siapa sebenarnya bapakmu, versi percakapan antara Pinangki dan juga Anita Kolopaking. Jadi Mbak Anissa, bagi ICW sangat banyak sekali tanda tanya dalam proses penanganan perkara Joko Chandra yang di dalamnya ada Pinangki Sirna Malasari sekaligus membuktikan kebobrokan penegakan hukum di Indonesia. Begitu Mbak Anissa. Baik, Mas Kurnia, jadi menurut ICW memang saat ini kasus Joko Chandra atau yang turunannya adalah kasus Jaksa Pinangki ini hanya berhenti di kaki tangan saja, belum di kepalanya gitu menurut ICW. Ya, ini masih halaman pertama dalam kejahatan yang dilakukan oleh Joko Chandra bersama dengan kroni-kroninya. Satu di antaranya adalah Pinangki Sirna Malasari. Bagi ICW sebenarnya, Mbak Anissa, hukuman yang paling layak dijatuhkan kepada Pinangki itu adalah pidana penjara seumur hidup. Jerat pidana 4 tahun itu terlalu ringan kalau kita bandingkan dengan kejahatan yang sudah dia lakukan, karena sekaligus menampar wajah Kejaksaan Agung karena justru bekerja sama dengan buronan kasus korupsi. Begitu, Mbak Anissa. Baik, Pinangki divonis ringan apakah karena ada kekhawatiran ia akan menjadi justice kolaborator mungkin menurut ICW? Ya, kita tidak melihat yang bersangkutan ingin menjadi justice kolaborator ya. Malah kita menilai ada sesuatu yang disembunyikan dari Pinangki terkait dengan kejahatan yang dia lakukan. Karena kingmaker itu belum terungkap siapa sebenarnya yang punya kekuasaan besar untuk melindungi Pinangki dan menjamin yang bersangkutan ketika ingin bertemu dengan Joko Chandra di luar negeri. Sejauh ini apa desakan yang dilakukan oleh ICW agar kasus ini diungkap tuntas, Mas Kurnia? Sejak awal ICW sudah mendesak agar KPK men-take over perkara ini. KPK mengambil alih. Kenapa? Karena salah satu domain subjek dari KPK adalah penegak hukum berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK. Maka semestinya setiap penegak hukum yang terjerat kasus korupsi, yang pertama sudah pasti kami berharap Kejaksaan Agung Legowo untuk menyerahkan perkara kemarin ke KPK. Akan tetapi karena resistensi tersebut, KPK sebenarnya berwenang untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk mengusut siapa sebenarnya kingmaker di balik sengkarut kasus Pinangki Sirna Malasari. Baik, terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, berbeda dengan Pinangki yang divonis 4 tahun penjara karena melakukan 3 kejahatan sekaligus, yaitu menerima suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat, artis Dinar Kendi justru terancam 10 tahun di penjara karena berbikini di jalan raya. Informasi selengkapnya usai jeda.